Serangan jiwa. Menarik. Qin Chen terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan serangan jiwa di dunia bawah. Kekuatan pembunuh jiwa ini sangat berbeda dengan serangan jiwa di laut alam semesta. Serangan jiwa di laut alam semesta menggunakan satu demi satu gunakan kekuatan jiwa Anda untuk mempengaruhi lautan jiwa lawan untuk mencapai efek serangan. Tetapi dunia bawah ini tampaknya telah mendorong kekuatan khusus untuk secara langsung menciptakan ilusi dan emosi negatif pada jiwa di lautan jiwa untuk mencapai efek serangan. Ini membuat Qin Chen cukup menarik. Jiwa saya bersih, dan telah mencapai titik di mana jiwa dan tubuh saya bersatu, dan jiwa saya diberkati. Seharusnya tidak terkorosi oleh benda asing. Tetapi serangan jiwa dari dunia bawah ini dapat menghasilkan efek negatif pada saya, jiwa. Bagaimana? Apakah itu? Qin Chen merasakannya dengan hati-hati. Jika kekuatan supernatural seperti itu dikendalikan olehnya, tidak hanya kekuatannya akan ditingkatkan, tetapi dia juga akan memiliki pemahaman yang lebih tinggi tentang pemahamannya tentang dunia bawah. Nah, aku akan mati untuk dewa ini. Kematian hitam melarang jiwa. Dewa Heiyun meraung marah, dan badai awan hitam tak terbatas menyapu. Cahaya jiwa yang mengerikan menyapu langsung dari murid Dewa Heiyun yang mulia. Ledakan, cahaya para dewa seperti guntur, dan langsung mengenai tubuh Qin Chen, seolah-olah menutupi tubuh Qin Chen dengan lapisan film hitam pekat, benar-benar menjebaknya di dalamnya. Satu demi satu serangan ilahi dan jiwa, terus-menerus menyerang Qin Chen, laut jiwa. Senior, Guhua gemetar ketakutan. Di sisi lain, pemuda aneh itu menyipitkan matanya ke arah Qin Chen, dengan senyum mengejek di sudut mulutnya. Elang tua, orang ini tampaknya memiliki kekuatan yang baik. Kultivasi macam apa orang ini? Pria itu yang telah berdiri di belakang pemuda aneh ini, pria tua itu berkata dengan suara yang dalam, "Tuan, orang ini seharusnya mencapai tingkat pertama detasemen." Tingkat detasemen pertama, mata pemuda aneh itu berkedip. Saya tidak melihat banyak anak muda seperti itu di kota yang terlupakan. Bukan? Pria tua itu mengangguk dan menatap Qin Chen dengan sungguh-sungguh. Untuk dapat mengolah alam detasemen di usia, orang ini pasti mengalami beberapa kesulitan. Harta karun langit, atau kesempatan terbaik yang saya temui, atau sesuatu yang istimewa tentang saya. Oh, pemuda aneh itu sedikit menyipitkan matanya, menjilat bibirnya, dan berkata, "Elang tua, beritahu saya, ini jika Anda langsung melahap asal orang ini, seberapa besar peluang Anda untuk menerobos ke alam detasemen?" Ini, mata lelaki tua itu sedikit berbinar. "Tuan, jika ada kesempatan untuk orang ini, Anda melahap asalnya. Dan jika orang dewasa memurnikannya untuk Anda, mungkin Anda benar-benar memiliki kesempatan untuk melangkah ke alam detasemen. Kalau begitu, tunggu apa lagi?" Pria muda yang menyihir itu menatap pria tua itu dengan ringan. Pria tua itu terkejut, lalu tersenyum dan berkata, "Tuan, bawahan ini mengerti." Saat berikutnya, sosok lelaki tua itu tiba-tiba menghilang, dan dia langsung mendatangi tubuh Qin Chen. Tangannya yang besar seperti cakar elang, dan dia meraih tubuh Qin Chen. Yang mulia Dewa Heiyun terus-menerus menyerang Qin Chen. Dia tidak bisa menahan keterkejutan ketika melihat ini, dan berkata dengan heran, "Elang tua." Kata-kata itu jatuh dengan keras. Tangan besar lelaki tua itu mencubit Qin Chen secara langsung, dan hendak mengangkatnya. Hanya saja ketika dia menyebutkannya, Qin Chen tidak bergerak sama sekali. "Apa?" Pria tua berjubah hitam itu terkejut. Di tangannya yang besar, Qin Chen, yang diselimuti serangan jiwa Heiyun God Venerable, perlahan membuka matanya pada saat ini. Dua cahaya dingin tiba-tiba keluar dari pupilnya, dan menatap lelaki tua itu dengan dingin. "Ini kursi itu perasaan. Siapa itu?" "Untuk nyali Anda." Cahaya pupil yang mencengangkan, seperti cahaya yang tajam, menembus jiwa lelaki tua itu dalam sekejap. Dalam jiwa lelaki tua itu, tampaknya jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya lahir dalam sekejap, dan pikirannya tiba-tiba pingsan. "Kamu, orang tua itu ketakutan bersuara. Saat berikutnya, tubuh Qin Chen, yang ditangkap di tangannya, bergetar hebat, dan kekuatan yang cukup agung untuk menghancurkan dunia meledak. Di bawah benturan, itu langsung terkoyak.
dan darah hitam yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar, membuat jeritan melengking. Heiyun God Venerable berkata dengan ngeri, "Anda harus tahu, tetua burung nasar ini berada di bawah Lord Senming, dan basis kultivasinya masih lebih tinggi darinya. Bagaimana mungkin?" Menarik. Jadi ini adalah serangan jiwa dunia bawah. Qin Chen menatap lelaki tua berjubah hitam dengan wajah yang menyakitkan dan terdistorsi. Sambil berpikir, gunakan jalan kematian sebagai panduan untuk membangkitkan energi negatif dalam jiwa. Dan langsung memproyeksikan nafas negatif kematian ke dalam jiwa lawan, menyebabkan rasa sakit jiwa lawan berfluktuasi. Jadi ini serangan roh dari dunia bawah. Petik 2. Menarik. Menarik. Petik 2. Qin Chen terkekeh. Apakah kamu baik-baik saja? Petik 2. Heiyun God Venerable memandang Qin Chen dengan ngeri. Pada saat ini, ada gelombang yang bergolak di dalam hatinya. Bagaimana ini mungkin? Di bawah serangan pembunuhan jiwanya dan penangkapan Jiu Lao, dia tidak terluka. Apa orang ini di depan tentang dia? Monster. Hehe. Aku ingin merusak kursi ini hanya dengan serangan ini. Aku berkata, apakah semua orang di sini begitu naif? Petik 2. Qin Chen menyeringai. Oke, ayo pemanasan denganmu. Setelah melakukan pemanasan dengan Anda, saatnya untuk turun ke bisnis. Petik 2. Saat suara Qin Chen jatuh, sosok Qin Chen tiba-tiba menghilang dengan keras. Tidak bagus. Petik 2. Dalam sekejap, Yang Mulia Dewa Heiyun hanya merasakan kulit kepalanya kesemutan, dan merinding muncul di sekujur tubuhnya dalam sekejap, dan rasa krisis yang kuat muncul di benaknya. Bocah ini tak terkalahkan. Petik 2. Entah kenapa, Yang Mulia Dewa Heiyun punya ide seperti itu. Pengalaman pertempuran bertahun-tahun membuat tubuhnya bereaksi secara naluriah, dan dia dengan cepat mundur dalam sekejap. Ayo pergi. Petik 2. Satu-satunya pikiran yang muncul di benak Yang Mulia Dewa Heiyun saat ini adalah pergi dari sini. Sebelum dia melangkah mundur, tawa terdengar di telinganya, dan wajah Dewa Yang Mulia Heiyun tiba-tiba berubah warna. Old Eagle. Petik 2. Dia meraung keras. Boom. Di tubuhnya, awan hitam tak terbatas menyapu dan bergegas ke sekitarnya. Namun, pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba muncul di depannya. Dengan lambaian tangannya yang besar, kekuatan tak terlihat di penjara sekitarnya. Dan awan hitam Yun Shenzun dan awan hitam menyelimutinya bersama-sama. Saat berikutnya, Qin Chen menghilang dan masuk ke awan hitam. Melihat awan hitam memenuhi udara, lelaki tua berjubah hitam itu sedikit ragu-ragu. Saat dia memikirkan apakah akan masuk, teriakan keluar. Saat berikutnya, hati semua orang membeku. Mereka melihat awan hitam berangsur-angsur menghilang, dan terdengar ledakan keras. Tubuh Dewa Yang Mulia Heiyun, yang masih agung sebelumnya, dihancurkan oleh telapak tangan Qin Chen. Dan sejumlah besar kekuatan dari jalan besar kematian tersebar ketika dia keluar. Qin Chen mengulurkan tangan dan meraih kekuatan dari jalan yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh Qin Chen berlama-lama dengan kematian, dan masuk sekejap mata, dia menghancurkan tubuh pihak lain. Yang Mulia Dewa Heiyun. Begitu dia bergegas keluar, Qin Chen langsung menangkapnya di tangannya dan mencubitnya dengan erat. Dalam sekejap, pemimpin Gunung Heiyun, Heiyun Shenzun, dipukuli sampai mati oleh Qin Chen, langsung memenjarakan jiwanya. Di kejauhan, semua orang terkejut dan ketakutan. Ini terlalu menakutkan. Sebelumnya orang ini masih bertarung sampai mati dengan Lord Heiyun Shenzun, dan kedua belah pihak bertarung bolak-balik. Tetapi sekarang, hanya dalam sekejap, Lord Heiyun Shenzun dipukuli sampai mati oleh pihak lain dan langsung ditangkap di tangannya. Apa yang terjadi di awan hitam barusan? Untuk menangkap Master Detasemen tingkat pertama, bahkan jika lawannya adalah pembangkit tenaga listrik yang berada di puncak detasemen tingkat pertama, itu akan membutuhkan usaha. Bukankah orang ini terlalu kuat? Ini terlalu menakutkan. Elang tua. Pada saat ini, semua bandit di seluruh Gunung Heiyun memandang lelaki tua berjubah hitam. Untuk rencana saat ini, hanya elang dari kota terlupakan yang bisa menyelamatkan mereka, tua. Ini adalah pembangkit tenaga listrik terpisah yang lebih kuat dari Yang Mulia Dewa Heiyun. Sialan. Pada saat ini, lengan Jiu Lao yang terputus telah tumbuh kembali.
dan melihat Qin Chen yang memegang Heiyun God Venerable di tangannya. Ekspresinya berubah drastis. Dia segera menyadari bahwa dia pasti meremehkan pihak lain. Orang ini telah menyembunyikan kekuatannya sebelumnya. Tuan muda, ayo pergi. Elang tua menjentikkan, dan langsung melesat ke pemuda aneh itu tidak jauh. Dalam sekejap, dia datang ke depan pemuda aneh itu, menangkapnya, dan kemudian seluruh tubuhnya berubah menjadi hitam. Streamer untuk sesaat melonjak ke langit. Kita akan pergi dari sini. Meskipun dia tidak tahu kekuatan asli Qin Chen, dia tidak berniat melawan Qin Chen saat ini. Karena dia tahu betul bahwa meskipun kekuatannya telah mencapai puncak transendensi tingkat pertama, dia ingin menangkapnya sedemikian rupa. Waktu singkat. Tentu saja bukan tugas yang mudah untuk menahan Yang Mulia Heiyun. Jika dia sendirian, dia masih memiliki kemungkinan untuk melawan Qin Chen. Tapi sekarang Tuan Muda ada di sini. Dia tidak boleh membiarkan Tuan Muda itu dalam bahaya. Hehe, aku ingin pergi. Apakah kamu akan pergi? Qin Chen terkekeh. Dan dengan keras, sosoknya tiba-tiba menghilang dalam kehampaan. Murid Jiu Lao menyusut, dan dia buru-buru melindungi pemuda aneh di sisinya. Sedikit keganasan muncul di matanya, dan dia meninju lawan di depannya seperti kilat. Ledakan, kekosongan di depannya runtuh dalam sekejap, membentuk jurang hitam pekat yang besar. Di selokan yang gelap gulita, cahaya pedang tiba-tiba muncul. Cahaya pedang menyala, dan menyambar seperti kilat di kepalaan Jiu Lao. Cahaya kepalaan Jiu Lao hancur dalam sekejap. Cahaya pedang melaju lurus ke dalam, seolah tidak memasuki siapapun. Tanah tiba-tiba datang ke Eagle Elder. Jejak ketakutan dan kemarahan melintas di mata Jiu Lao, dan tangannya terlempar ke dadanya. Ledakan, cahaya pedang menyala, dan Lao Jiu dikirim terbang puluhan ribu kaki. Baru saat itulah dia menstabilkan sosoknya. Dia baru saja berhenti ketika, dengan keras, kekosongan di belakangnya hancur. Seteguk darah menyembur keluar, dan Jiu Lao menatap Qin Chen dengan kaget dan marah. Di kedua lengannya, bekas luka pedang dengan kedalaman sedalam tulang muncul. Bekas luka pedang ini dengan gila-gilaan menghapus kekuatannya, dan dia tidak bisa menahannya dengan tingkat kultivasinya di luar puncak. Siapa putra ini? Karena kalian berdua ada di sini. Mengapa kamu terburu-buru untuk pergi? Qin Chen muncul dan berjalan selangkah demi selangkah. Bersenandung, ki pedang hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya melayang di sekelilingnya, membawa niat membunuh tanpa akhir dan kekuatan penghancur, menutupi dunia ke segala arah, membentuk jaring pedang yang menakutkan, menghalangi segalanya. Kedua orang ini jelas memiliki status dan latar belakang yang lebih tinggi di bidang ini. Bagaimana mungkin Qin Chen membiarkan mereka pergi dengan mudah?